Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir dan kita akan membahasnya bersama Panin Sekuritas. Dan untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama dengan Juan Octavianus, Equity Research Analyst Panin Sekuritas. Terima kasih Mas Juan telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Mas Juan, kita lihat IHSG hari ini ditutup melemah, berada di level 6.100. Anda melihat apa sebenarnya sentimen dan sektor yang mempengaruhi pelemahan IHSG hari ini? Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya pelemahan pada hari ini memang disebabkan oleh dari faktor global maupun dari faktor domestik ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya dari faktor globalnya di mana perkembangan kasus COVID-19 ini yang mulai meninggi lagi, trigger kepada kebijakan lockdown. Nah ini yang sebenarnya menyebabkan kekhawatiran dari pasar terhadap nanti pertumbuhan dari sisi ekonomi terutama di first Q 2021. Lalu juga kalau kita lihat sebenarnya dari domestik, ini sebenarnya kan dari sisi pemerintah sudah memberitahukan bahwa sebenarnya dari first Q 2021 kemungkinan kita masih akan terkontraksi lagi nih di level min 1 sampai min 0,1%. Nah ini sebenarnya dua faktor yang menyebabkan IHSG pada hari ini turun cukup signifikan ya, kira-kira seperti itu. Berarti kalau kita lihat sentimennya terkait dengan peningkatan COVID-19 ini menjadi salah satu yang katalis yang menyebabkan pelemahan IHSG. Tapi kita juga lihat Mas Juan bahwa pertambangan melemahkan IHSG hari ini. Sebenarnya apa yang mempengaruhi pelemahan pertambangan ini? Ya, jadi kalau kita lihat memang pertambangan ini sangat sensitif terhadap harga komoditasnya ya. Kalau kita melihat sebenarnya dari harga batu bara dan juga ini dari nikel, ini kan memang dari pekan-pekan lalu dibandingkan dengan sekarang harganya sudah lumayan terkontraksi. Nah ini yang menyebabkan sebenarnya dari sisi kinerja dari sektor pertambangan juga mengalami penurunan. Nah lalu juga kalau kita melihat sebenarnya dari sisi pelaku pasar ini jauh lebih konservatif untuk beberapa minggu ini sampai minggu belakang dikarenakan sebenarnya kenaikan US yield, lalu juga dari sisi sebenarnya kenaikan COVID-19 ini menyebabkan lebih konservatif terkait pelaku pasar buat lebih euforianya ke dalam pasar keuangan seperti itu. Kita lihat Mas Juan bahwa sektor pertambangan anjlok 1,87%. Menurut Anda atau rekomendasi Anda untuk pertambangan besok dan pekan depan akan seperti apa sektor ini? Iya, jadi kalau kita melihat pertambangan masih akan cukup volatile ya, apalagi kalau kita melihat back then in 2020 kebijakan lockdown sangat berpengaruh ya terhadap harga-harga komoditas ya. Seperti contohnya metal mining itu yang paling terkena. Lalu yang kedua dari sisi energi seperti dari minyak dan juga dari sisi batu bara bakal terdampak paling keras terhadap dari sisi kebijakan lockdown. Nah kalau kita melihat pilihan kita sangat selektif ya terkait dari pertambangan bila ini memang melakukan trading. Ini buat short term-nya. Kita bisa coba mengambil dari yang sisi batu bara dikarenakan sebenarnya ada short term effect dari sisi Australia nih di mana mereka punya tambang itu ada banjir ya, makanya ini ada disruption dari sisi supply-nya. Lalu juga kalau kita melihat sebenarnya in the long run metal mining masih bisa menjadi pilihan, terutama nikel. Nah kita rasa dua dari pertambangan ini bisa menjadi pilihan buat pelaku pasar. Mas Juan, ini kita juga lihat untuk HM Sampurna, kinerja HM Sampurna yang di bawah ekspektasi bisa dikatakan seperti itu. Rekomendasi Anda dengan saham HM Sampurna ke depan akan seperti apa? Karena beberapa analis mengatakan lebih baik di hold sampai 1.400-an. Ya, jadi kita juga setuju dengan pasar sebenarnya bahwa dari sisi pendapatan ke depan ini masih akan cukup sulit ya, terutama buat industri dari sisi rokok. Dikarenakan sebenarnya guidance dari Kementerian Keuangan juga memberitahukan bahwa sebenarnya dari sisi produksi ini masih akan cukup sulit buat meningkat ke depannya. Apalagi dengan tantangan yaitu dari sisi cukai, ini yang akan meningkatkan dari segi harga. Nah kalau kita melihat sebenarnya dari sekarang ini daya beli masyarakat masih akan sulit buat di-trigger nih buat naik. Nah ini akan menyebabkan sebenarnya dari sisi kinerja HMSP buat ke depan masih akan cukup sulit. Jadi kita juga masih netral nih terkait dengan industri tobacco buat di 2021 seperti itu. Nah, oke, baik. Nah, kita beralih ke saham-saham perbankan. Ini kan RUPS BRI akan berlangsung besok nih, Mas Juan. Bagaimana Anda merekomendasikan saham-saham perbankan untuk big caps ini ya saat ini?
Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya dari IHSG ini kan cukup menarik ya dari sisi level sekarang, dikarenakan ini sangat dekat dengan support sekarang nih di level 6.100, 6.100, 6.000-an. Nah ini sebenarnya momentum yang tepat buat kita mengambil saham-saham big caps, terutama perbankan yang cukup defensif bagi saat ini, dengan level yang cukup menarik dan kinerja yang potensial masih bisa bertumbuh lagi. Nah kita melihat seperti BBRI, BMRI, dan BNI ini masih bisa dikoleksi untuk kedepannya seperti itu. Oke, baik. Jadi ini kalau kita lihat di musim dividen ini saatnya untuk mengejar ya saham-saham bank big caps ini. Oke, Mas Juan, jadi kalau kita lihat untuk penguatan potensi besok, apakah masih ada untuk IHSG? Jadi kalau kita melihat untuk ke depan ini masih ada potensi buat pelemahan ya, karena sebenarnya ada dua faktor terbesar buat dari kekhawatiran pelaku pasar. Yang pertama, ini dari sisi US, di mana mereka dari sisi inflasinya ini kan masih nggak terkontrol ya. Mereka juga state bahwa sebenarnya dari sisi monetary policy ini masih bakal cukup losing buat nanti sampai akhir 2021. Nah ini yang sebenarnya menyebabkan kekhawatiran pasar akan ada overheating dari pertumbuhan ekonomi di sana. Nah ini menyebabkan ekspektasi buat inflasi masih akan cukup tinggi. Nah ini akan nanti menekan buat dari pasar saham, terutama di pasar berkembang seperti kita. Lalu yang kedua terkait dari kasus COVID-19, kita lihat kebijakan lockdown akan translasi kepada dari sisi pengetatan dari sisi social distancingnya ya. Lalu yang terakhir juga dari sisi vaksin, kita lihat di Europe itu kan ada perlambatan, terutama dari sisi pasokannya yang masih cukup sulit, terutama di Inggris. Nah ini kita rasa masih akan menjadi pelemahan buat dari sisi esok harinya seperti itu. Oke, baik. Jadi apa yang harus dilakukan oleh investor dalam situasi seperti ini sebenarnya, Mas Juan, dan tentunya rekomendasi saham dari Anda besok apa saja yang Anda rekomendasikan? Ya, jadi kalau kita melihat market yang sekarang cukup volatile dan mungkin masih melanjutkan buat pelemahan, kita kembali lagi kepada sektor-sektor yang lebih defensif ya. Kita bisa coba mengambil sebenarnya dari sisi perbankan yang tadi sudah disebutkan, dikarenakan memang sebenarnya dari sisi pasar ini kan udah dekat dari support, jadi saya rasa buat entry point itu cukup menarik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita melihat dari consumer, ini seperti ICBP, INDF, Unilever, ini juga cukup menarik ya, apalagi kalau kita melihat dari sisi rilis laporan keuangan kemarin baru dari INDF dan ICBP, ini masih menarik ya di atas ekspektasi dari kita. Nah kita rasa ke depannya dari saham-saham ini masih cukup tinggi buat upside-nya dengan adanya koreksi yang sekarang, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Juan telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian Juan Octavianus, Equity Research Analyst Panin Sekuritas.